Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Asma Pelangi, Kepala PUBK Uni Prima Sengkang, berada di studio Prima Edutainment, Universitas Puangri Magalatung Sengkang. Prima Edutainment, edukasi dan entertainment. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dan sudah kita nanti-nantikan. Seorang perempuan cantik, strong, dan sangat istimewa. Kita perkenalkan Saudara Widyawati. Izinkan saya pertama kali dan menjadi orang pertama menyebut nama Anda dengan sebutan Widyawati Sofyan SPM AP. Selamat kepada Ibu Widya, hari ini telah menyelesaikan studi magister pada Universitas Puangri Magalatung Sengkang. Ibu Widya, by the way, bagaimana perasaannya menjadi yang pertama? Untuk saat ini, alhamdulillah sekali di angkatan saya, di angkatan 35, Pasca Sarjana Universitas Puangri Magalatung berhasil menyelesaikan salah satu kegiatan proses akhir dari aktivitas kita sebagai mahasiswa, dan tadi sudah di yudisium dan mendapatkan gelar MAP untuk pertama di angkatan saya. Oh begitu. Iya. Menakjubkan sekali Bu Widya ya. Dalam perjalanan hidup Anda, apakah ini pertama kali Anda menjadi orang pertama atau sudah sering menjadi orang pertama? Kalau dikatakan menjadi orang pertama, bisa jadi seperti itu, karena di Universitas Puangri Magalatung Pasca Sarjana ini kebetulan memang kemarin dipilih menjadi ketua angkatan juga, dan alhamdulillah ini yang pertama kali tadi di angkatan saya untuk ujian tutup, sidang tutup. Oke, supaya kita tidak tegang, saya ingin Anda bernafas biasa dulu, dan saya mencatat bahwa Ibu Widya adalah salah satu pemenang talenta inovasi hibah dari Kemenristek Dikti, Bu ya. Iya. Tentunya ini menakjubkan sekali karena di antara 5.000 proposal yang masuk, saudari adalah salah satu pemenang dari hibah tersebut. Boleh sedikit diuraikan, sedikit diberikan rahasianya, dan sedikit diperkenalkan apa sih talenta inovasi itu? Ya, lanjut saja. Langsung saja. Talenta inovasi. Berbicara tentang talenta inovasi, ini adalah program dari Kementerian Pendidikan. Iya. Kemarin tuh membuka lowongan kepada mahasiswa yang dengan skema-skema tertentu. Karena di situ saya melihat ada skema yang baru selesai proposal, dan saat itu saya memang ada di skema itu, akhirnya diundang untuk masuk ke mengikuti jalur tersebut. Diberi kesempatan untuk mengikuti jalur tersebut. Ada komunikasi dari pihak rektorat untuk mengikuti itu pada gelombang pertama, dan dari 5.000 pendaftar cuman 200 orang yang masuk dalam terjaring dalam. Wow, luar biasa sekali Bu Widya ya. Tentunya karena Anda juga orang pertama yang pemenang talenta inovasi di Pasca Sarjana Uni Prima ini, tentunya ada tantangan, hambatan yang Ibu alami. Bisa Ibu ceritakan sedikit? Tantangannya ada beberapa kendala karena saya juga aktif sebagai ASN di Dinas Pertanian dengan berbagai macam kegiatan. Oh, jadi Ibu seorang ASN, kemudian mengikuti program Pasca Sarjana pada Universitas Puangri Magalatung. Ya, tentunya punya motivasi juga Ibu ya untuk melanjutkan studi Anda di universitas ini. Bisa kita ke motivasinya dulu, Bu? Yang memotivasi saya untuk masuk bergabung di Universitas Puangri Magalatung itu, kebetulan di
saya bekerja di dinas itu sebagai analis struktural. Jadi saya memang harus mengembangkan diri dengan mencari ilmu administrasi dan manajemen. Dan saya memilih Universitas Negeri Manggalatung itu sebagai tempat saya untuk menimba ilmu. Gitu. Itu yang memotivasi saya untuk menimba ilmu. Dalam catatan saya juga menyebutkan bahwa Saudari Widya adalah salah satu mahasiswa yang tergabung pada angkatan pandemi. Ya, jadi kuliah pada saat pandemi, di saat orang memilih untuk diam di rumah, di saat orang memilih untuk menetralisir segala kegiatan, Ibu justru ingin melalui zona-zona tersebut, orang bilang zona nyaman. Nah, tentunya motivasi itu tidak terlahir dengan sendirinya. Biasanya ada alasan, Bu. Ada alasan seseorang sehingga dia mau keluar dari kondisi tertentu. Boleh sedikit dijelaskan siapa yang mensupport Ibu? Tapi kok senyumnya beda-beda nih, Bu? Tentunya siapa yang mensupport Ibu untuk bisa Saudari Widyawati untuk bisa keluar dari zona ini, dan apa motivasi terbesar dari orang tersebut? Tentunya yang berperan penting di sini adalah ibu saya. Oh, dan ibu? Anak. Oh, sudah punya anak, Bu Widya? Punya 2. Oh, jadi, saya pikir masih... Hari ini dia ulang tahun untuk anakku. Masya Allah. Hari ini yang ke-7 tahun. Ditahan dulu pertanyaannya. Jadi, Saudari Widya ini ternyata seorang ASN. Dia sudah punya 2 orang anak dan seorang ibu yang sangat menyayangi beliau, ya. Boleh saya tanya lebih jauh? Boleh saya tanya lebih jauh, Bi Widya? Boleh. Dan apakah orang yang tidak Anda sebutkan tadi adalah orang yang memotivasi Anda atau justru orang yang menjadi alasan untuk Anda lebih maju? Untuk yang memotivasi saya untuk terus mengembangkan diri, terus ini adalah keluarga dan ada teman juga, beberapa teman, dan dari pihak kantor juga ada beberapa dari teman-teman kantor. Jadi multi motivasi Ibu Widya ya. Dan semua dukungan dari. Oke, Ibu Widya. Tadi kita sudah bicara bahwa Ibu Widya adalah seorang ASN yang punya mimpi. Ibu Widya dalam catatan saya juga itu punya judul tesis yang sangat menarik. Karena apa yang Ibu tulis itu adalah titik krusial tentang beras, ya. Mata rantai dari padi menjadi beras, ya, dan selanjutnya menjadi kehidupan. Boleh Ibu ceritakan sedikit kenapa sampai tertarik untuk meneliti tentang beras, rantai, apa sih istilahnya tadi? Saya melihat ada rantai, ada nilai, ada value chains, dan ada tengkulak, ada apa. Saya sendiri masih bingung. Saya melihat tulisan Anda sekilas dan saya rasa tulisan itu terlahir bukan hanya sebagai prasyarat akademik, tapi juga tentunya terlahir dari hati Anda. Ya, diawali dari sama-sama kita pegang kacamata. Observasi di lapangan, karena sering supervisi ke lapangan, kegiatan kantor, terus kemudian sering komunikasi dengan petani, dengan pelaku-pelaku rantai nilai. Akhirnya hal ini yang kemudian dibaca lagi. Saya kemudian membaca juga artikel dari WHO itu tentang keringat petani yang dinikmati oleh pedagang. Keringat petani, menarik sekali ya. Yang mendapat keuntungan dan justru petani ini kemudian tidak punya pilihan lain kecuali mengambil langkah yang mungkin kurang ini karena modalnya itu diawali oleh tengkulak. Jadi semuanya kemudian pedagang menikmati keringat petani. Tanda kutip ya Ibu Widya ya. Karena ini adalah kondisi yang sangat kompleks, tentunya banyak keterlibatan di dalamnya, ya. Tentunya juga ini adalah kondisi buah si malakama. Kalau kita tidak ke jalan A, jalan A tidak akan berjalan, jalan B tidak akan terlalui dengan baik. Jadi di penelitian Anda apa yang Anda hasilkan? Iya, hasil penelitian saya itu kemudian
dari sini juga mungkin karena hasil penelitian ini juga yang kemudian menjadi pemenang dari Talenta Inovasi. Talenta Inovasi, karena begitu seksi judulnya, Bu ya. Sangat mendukung dan sedikit memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana strategi kebijakan manajemen rantai nilai atau value chain produksi beras di Wajo itu sendiri. Dan diharapkan sekali dengan strategi itu sebuah asosiasi yang bisa merangkul beberapa pelaku rantai nilai di dalamnya sehingga bisa menguntungkan petani. Tidak lagi kemudian harus dengan tengkulak. Jadi, begitu. Rekomendasi inilah yang kemudian menjadi rujukan dan inilah inovasi Saudara Widya. Motivasi, inovasi dan saya bangga dan kagum dengan Anda karena siapapun yang punya dan mampu mengembangkan nilai-nilai inovasi sesungguhnya dialah entrepreneur. Ya. Dan fenomena yang Anda ungkap tadi adalah fenomena yang sangat bagus. Dalam sebuah penelitian akademik semakin menyentuh pada ranah publik, semakin menyentuh masyarakat, maka alasan itu akan semakin menarik untuk diperbincangkan, menarik untuk diunggah, dan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oke, Ibu Widya, di samping bincang-bincang tadi, saya sudah tahu Ibu dari mana, anak Ibu berapa. Sebelum saya masuk ke topik selanjutnya, saya ingin mendengarkan ada enggak harapan Ibu Widya hari ini lagi segar-segarnya nih jadi magister di Pasca Sarjana, harapan untuk teman-temannya yang hadir, yang juga kebetulan ada di studio ini, harapan kepada keluarga, kepada Civitas Akademika yang ada di Universitas Pengrima Galatung, kemudian kepada masyarakat, kepada pemerintah tentunya. Karena kita adalah satu kesatuan, satu sistem yang harus terorganisir sehingga bisa menghasilkan sebuah hubungan relasi yang baik. Harapan saya itu pertama kepada teman-teman juga yang sempat hadir. Satu teman dulu ya, Ibu Widya ya. Supaya cepat-cepat selesai juga, supaya cepat-cepat menyelesaikan ke sidang tutup juga kepada yang belum juga yang masih mau proposal dan sebagainya, supaya bisa kita sama-sama masuk di universitas bersamaan, kita juga wisuda di tahun yang bersamaan. Gitu, harapan saya sebagai ketua angkatannya. Terus yang kedua kepada Civitas Akademika. Berharap banyak dari kampus inilah yang kemudian menjadi wadah kepada kami mahasiswa untuk bisa lebih membuka ruang, ya, membuka wawasan ke akhirnya bisa menjadi sebuah peneliti yang netral dan tentunya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ada banyak harapan yang ingin Ibu buka ya. Tidak berharap jodohnya terbuka. Amin. Ya? Amin. Bu Widya, saya masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau tidak cukup kuat, silakan bersandar di dada saya. Saya percaya bahwa setiap orang punya alasan, punya harapan. Dan saya tahu dalam sebuah pencapaian tidak sedikit titik air mata, titik keringat yang dia keluarkan. Saya ingin tahu dari Saudara Widya, hal terberat apa yang Anda alami dalam hidup? Dan hal terberat apa yang Anda yang hampir membuat Anda menyerah ketika mengikuti keseluruhan perjalanan menyelesaikan magister ini? Saya tahu tidak mudah dari senyum Anda. Sepertinya itu menjadi rahasia saya saja. Semua orang punya masalah sendiri, menyelesaikannya sendiri juga, dan itu tidak menjadi rahasia publik lagi. Tidak menjadi santai. Lebih berat mana, Bu Widya? Kisah layangan putus atau kisah Anda? Hampir sama.
Ayo kita menangis bersama-sama. Tapi semuanya ada hikmah di balik itu semua, ada perjuangan, ada tetes air mata juga, harapan dari petani sendiri, memberikan harapan kepada saya pada saat wawancara. Dan harapan apa itu Bu Widya? Pada saat wawancara kemarin petani berdoa pada saat selesai wawancara itu, dia mengungkapkan bahwa Bu Wid cepat selesai supaya ada yang melihat nasib kami. Oh gitu, Masya Allah, harapan yang luar biasa. Itu yang menjadi motivasi terbesar Anda saat ini. Baik, kawan-kawan Prima Edutainment, secara singkat interview saya dengan Ibu Widyawati sangat menarik. Saya mendapatkan mood booster dari seorang perempuan yang punya mimpi, yang tadinya hidup berada dalam warna hitam dan putih, lalu dia berani menebarkan warnanya dalam mimpi dan tindakan yang sangat luar biasa, Bu Widya ya. Kami bersyukur bahwa salah satu Anda merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Empuang Rimagalatung yang tentunya akan bersama kami bergerak memajukan universitas ini. Siap. Ya, menemukan orang yang tepat sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur Allah menghadirkan orang-orang dan circle-circle yang terbaik, yang berkualitas dalam kehidupan kita. Selamat sekali lagi kepada Ibu Widya sebagai lulusan pertama mahasiswa Magister Pasca Sarjana Universitas Empuang Rimagalatung Sengkang di angkatan 35 dan juga sebagai pemenang inovasi talenta tahun 2021. Selamat kepada Ibu, dengan harapan semoga Allah memberi keberkahan pada setiap apa yang kita lakukan. Salam dari kami, Prima Edutainment semakin jaya.